Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu tentang implementasi interpolasi metode Neville dalam bahasa pemrograman Python. Namun sebelum masuk ke sesi presentasi, ada baiknya jika kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Yohanes Panjaitan dengan NIM akhir 40108. Ada saya sendiri, Rizal Adianto Nugroho, dengan NIM akhir 40156. Ada rekan saya Naswan Adinaya dengan NIM akhir 30084. Ada Rahman Hanif Aji Saputra dengan NIM akhir 40128. Dan yang terakhir ada Muhammad Renaldi Akbar dengan NIM akhir 30052. Nah, poin pembahasan kita pada presentasi kali ini yaitu ada yang pertama ada pengertian interpolasi Neville, dilanjutkan dengan bentuk umum polinom interpolasi, lalu ada konsep tabel Neville, dan selanjutnya ada algoritma Neville, lalu ada persamaan dasar Neville, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nanti juga akan ada penjelasan kode dan GUI. Nah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu interpolasi Neville. Apa sih itu interpolasi Neville? Metode Neville adalah metode interpolasi numerik yang ditemukan oleh matematikawan Inggris bernama Henry Neville pada abad ke-17. Metode ini umum digunakan dalam pemrograman komputer seperti MATLAB dan Python. Ia dapat digunakan untuk interpolasi polinomial dan spline dengan tabel diferensi terbagi yang menghasilkan koefisien-koefisien interpolasi Newton. Nah, seperti apa sih bentuk umum polinom interpolasi? Interpolasi Neville bertujuan untuk menghitung polinom interpolasi yang menghubungkan titik-titik data yang diberikan. Bentuk umumnya itu seperti digambar di sebelah kanan, di mana A0, A1, dan seterusnya sampai dengan A ke N adalah koefisien-koefisien yang harus dihitung. Selanjutnya, silakan. Berikutnya adalah konsep tabel Neville. Konsep utama dalam interpolasi Neville adalah tabel Neville yang digunakan untuk menghitung nilai-nilai polinom interpolasi. Tabel ini dibentuk dalam bentuk matriks dengan baris mewakili iterasi dan kolom mewakili titik data. Pada setiap langkah iterasi, nilai-nilai baru diisi ke dalam tabel berdasarkan baris sebelumnya. Selanjutnya adalah algoritma Neville. Algoritma Neville adalah pendekatan iteratif yang digunakan untuk mengisi tabel Neville dan menghitung nilai polinom interpolasi pada titik yang diinginkan. Langkah-langkah dasarnya adalah yang pertama isi baris pertama tabel Neville dengan nilai Y atau nilai fungsi dari titik data. Yang kedua, selama iterasi, hitung nilai-nilai di baris berikutnya dalam tabel berdasarkan persamaan dasar interpolasi Neville. Yang ketiga adalah pada akhir iterasi, nilai yang dicari adalah elemen di sudut kiri atas tabel Neville. Baik, selanjutnya adalah persamaan dasar Neville. Persamaan dasar yang digunakan dalam interpolasi Neville untuk mengisi tabel adalah sebagai berikut. Nah, ini bisa dilihat sendiri bagaimana persamaan Neville-nya, di mana P, X, I adalah nilai aproksimasi polinom interpolasi pada titik X setelah I iterasi XI dan XI dan XN adalah titik-titik data pertama dan terakhir. PX, I-1 adalah nilai aproksimasi pada iterasi sebelumnya. Berarti kita lanjut ke penjelasan kode ya. Nah, ini codingan kita untuk fungsi Neville, yaitu fungsi ini menerima data titik-titik X data, Y data, X interpolasi, dan tolerance yang digunakan untuk pembulatan hasil. Nah, ini N sama dengan len X data, itu untuk menyimpan jumlah titik data yang digunakan dalam interpolasi. Dan bawahnya itu P sama dengan indeks 0 kali N, itu adalah digunakan untuk menyimpan nilai dalam tabel Neville. Ini inisialisasi dengan nilai 0. Untuk iterasi pertama yaitu loop
for k in range n itu untuk mengatur iterasi berdasarkan baris tabel Neville. Dan loop kedua yaitu for i in range n min k itu untuk mengisi nilai-nilai dalam baris tabel Neville berdasarkan persamaan Neville. Dan di sini ada kondisi yaitu jika x data indeks i sama dengan indeks data x data indeks i plus k, ini untuk menghindari pembagian oleh nilai 0. Dan ini akan langsung memasukkan y data indeks i ke dalam p indeks i. Dan selain itu, kondisi selain itu, yaitu maka akan langsung dihitung oleh persamaan Neville dan dimasukkan ke dalam p indeks i. Nah, hasil interpolasi ini menggunakan round p indeks 0 dan toleransi itu digunakan untuk membulatkan hasil interpolasi sehingga jumlah desimal sesuai dengan nilai toleransi yang kita berikan. Oke, fungsi tersebut akan digunakan pada interface nanti. Jadi ada tampilannya. Nah, kali ini kita bakal gunain library tkinter dalam bahasa Python. Oke, untuk lebih kebayang kita langsung run aja. Oke, jadi pada tampilan awalnya user itu diminta untuk memasukkan baris. Jadi baris ini fungsinya buat sebagai apa ya? Tempat buat nanti kira-kira kita berapa sih datanya yang mau kita cari gitu. Nanti kita pencet misalnya kita 4 gitu. Dan kita pencet generate, maka dia akan generate tabel-tabel ini untuk inputnya padanya. Oke, kita langsung masukin aja XX-nya. Misalnya X-nya kita langsung masukin yang 1,5. Oh, 0,5. Jadi nanti si tabel-tabel ini akan masuk ke dalam tabel pada, dan ini data 1 dan data 2. Nah, nanti data 1 dan data 2 itu dibagi lagi menjadi 2 karena kan ini ada 2. Nanti dia bakal masuk ke entry. Yang entry-nya nanti bakal masuk ke tombol result buat submit. Oke, kita selesaikan dulu. Kita cari titik di 0,25 dengan toleransi 10⁵. Oke, kita langsung submit. Oke, kita bisa lihat resultnya bakal ada di 1,108.894. Jadi cara kerjanya adalah ketika entry ini semua dimasukkan, ketika kita pencet submit, submitnya akan memanggil fungsi Neville tadi sebelumnya, dan dia bakal menampilkan resultnya pada bawahnya, di bawahnya. Nah, ini udah terbukti juga di Excel ya. Perhitungannya sama. Dan bisa kita coba lagi. Persoalan kedua. Oke, kita masukin X dan Y-nya. Kita cari X di 0,9 dan toleransi sama 10⁵5. Jadi kita dapetin hasil 0,44199. Ya kurang lebih sama ya. Karena ini pakai toleransi 10⁵6. Oke. Sekian. Kurang lebih itu cara kerjanya. Jadi entry kita bakal dimasukin di dalam submit. Kalau untuk fungsi create table itu buat tabel inputnya tadi. Lalu submit itu buat
nanti masukin nilai entry-nya itu ke beberapa variabel, lalu variabel tersebut kita masukin ke dalam untuk memanggil Neville interpolasi dan akan ditampilkan resultnya. Ya ini buat interface-nya doang, tampilannya kayak nama, terus ini tulisan-tulisannya, ini buat logonya, dan ini buat footer. Oke, kita kembali ke presentasinya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, silakan diberi kesimpulan. Baik, langsung aja. Jadi setelah tadi kita tahu apa sih itu metode Neville, metode interpolasi Neville dan lain-lain, kita dapat mengambil kesimpulan yaitu dalam penugasan yang kami buat mengenai implementasi metode interpolasi Neville dengan Python, terdapat 3 kesimpulan utama. Pertama, implementasi metode ini berhasil dan efektif dalam menghasilkan polinomial interpolasi. Kedua, pemahaman yang kuat tentang matematika dasar sangat penting untuk penggunaan yang benar. Dan yang terakhir yaitu metode ini dapat digunakan dalam berbagai konteks, meskipun akurasi tergantung pada kualitas data. Di masa depan, ada potensi untuk pengembangan lebih lanjut guna meningkatkan akurasi. Secara keseluruhan, implementasi metode interpolasi Neville dalam Python adalah alat yang dapat diandalkan untuk menyelesaikan masalah estimasi nilai antara titik-titik data. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.